Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Divya Natina Bila, semester 4 dengan nomor induk 12210100024 dari program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Suluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas satu tema yang pernah dipelajari dalam mata kuliah Filsafat Sosial Politik dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Neng Hana dan Ibu Farida Nafila. Next, langsung saja ke pembahasan inti, yang mana di sini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Konsep Asabiyah, Ibnu Khaldun dan Pertumbuhan Negara. Namun sebelumnya di sini saya akan membahas satu persatu terkait tema tersebut. Siapa sih Ibnu Khaldun itu? Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, filsuf, dan ilmuwan muslim ternama yang lahir di Tunisia pada abad ke-14 Masehi. Nah, Ibnu Khaldun juga ternyata dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sejarah, sosiologi, dan ekonomi dalam tradisi intelektual Islam. Oke, lanjut ke pembahasan. Karya Ibnu Khaldun juga ternyata memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pengembangan metodologi ilmiah dan analisis sejarah. Ada salah satu konsep yang terkenal oleh Ibnu Khaldun kembangkan, yaitu konsep asabiyah. Apa itu konsep asabiyah? Secara etimologis, asabiyah berasal dari kata asaba, yang berarti mengikat. Secara fungsional, asabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Bisa dikatakan, asabiyah adalah rasa persaudaraan yang dikaitkan pada identitas primordial seperti suku, etnis, ras, dan daerah yang membentuk solidaritas kesukuan. Kata Ibnu Khaldun, suku siapa yang berhasil menjadi penguasa dalam kompetisi memperebutkan sebuah wilayah tertentu, itu adalah suku yang memiliki nilai asabiyah yang sangat kuat. Perlu kalian ketahui, di setiap pertumbuhan negara, jika menerapkan konsep asabiyah, pastinya ada level lahir dan level runtuh, di mana di sini ada 5 siklus dinasti dalam kelompok suku menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama ada penaklukan, yang kedua ada tirani, kemudian kesejahteraan, lalu kebebasan atau kemalasan, kemudian terakhir adalah kehancuran. Oke, lanjut. Pada fase atau siklus pertama, misalnya ketika negara baru lahir, biasanya asabiyahnya masih kuat atau masih kokoh. Tapi dalam tahap kedua dari negara, yaitu tahap pemusatan kekuasaan, biasanya ketika sudah naik, sudah stabil negaranya, mulai membuat pembatasan-pembatasan, kemudian aturan-aturan yang melenggangkan kekuasaan. Nah, dari sini biasanya asabiyah mulai luntur, akan tetapi jika stabil atau terjamin kebutuhan masyarakat, akan lahir pada fase ketiga, yaitu fase santai dan menikmati. Biasanya, di fase ini, orang sudah peduli dengan asabiyah, dengan nasionalisme. Yang paling penting mereka menikmati. Akibatnya, masyarakat akan menjadi malas, statis, sudah tidak mau berkembang lagi. Sementara fase terakhir yang meruntuhkan itu menjadi tidak kreatif, menghamburkan modal, menghambur-hamburkan kekayaan negara untuk subsidi yang tidak penting. Ketika asabiyah sudah lemah, negara sudah lemah karena masyarakat dan aparatnya malas, sumber daya alam, sumber daya sosial diperas terus-menerus, pada akhirnya negara akan runtuh. Itulah siklus perkembangan negara menurut Ibnu Khaldun. Di sini, saya tidak tahu Indonesia berada di fase yang mana. Mungkin secara bersamaan ada di fase 3 dan 4. Santai-santai, malas-malasan, dan menghamburkan kekayaan. Kita bisa lihat di jalan-jalan, di dealer-dealer, berapa banyak motor, berapa banyak mobil yang terjual dalam 1 bulan. Sudah jelas menghamburkan sumber daya. Ini sebenarnya siklus. Ya, mungkin puncaknya siklus pertama di zaman Pak Harto itu 98.
Itu akhirnya dimulai lagi di era reformasi sampai hari ini. Oke, kita tarik satu kesimpulannya. Kata Ibnu Khaldun, semakin solid untuk suatu suku, maka akan memenangkan kompetisi dengan suku-suku yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Saya Divionati Nabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.